Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 258. Kisah Seo muda yang berpura-pura culun. Ariel menatap Bimo dengan tatapan menghina. Orang ini menukar uang lagi. Apakah kamu kekurangan uang? Dan di Yunceng sekarang, sebagian besar rantai industri abu-abu ada di tanganmu. Kamu hampir menjadi kaya, kata Ariel. Tidak, tidak. Dibandingkan denganmu, jaraknya masih sangat besar. Aku bahkan tidak bisa menghitung sehelai rambut pun di tubuhmu sekarang, kata Bimo dengan tatapan sederhana. Oke, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kamu bisa pergi dengan caramu sendiri. Jangan awasi aku, kata Ariel. Berapa banyak orang yang tahu? Lebih dari separuh Ariel ingin memberitahu Kaori tentang masalah ini. Tentu saja, dia tidak bisa tinggal di sini sebagai bola lampu. Jadi mereka semua pergi dengan bijaksana. Ariel mengeluarkan ponselnya dan melihat seperti apa dia sekarang. Bahkan dia tidak bisa menahan tawa. Pangsit di kepala ibunya tampak seperti tiran lokal yang kaya di Timur Tengah. Setelah membalik ke nomor Kaori, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menelepon. Meskipun Bimo biasanya tidak berperilaku sangat serius, tetapi apa yang dia katakan sangat masuk akal. Jika Anda ingin Kaori tidak perlu khawatir. Hanya beritahu dia kebenaran masalah ini. Beritahu dia bahwa dia aman. Ariel, apa kabar? Kamu di mana? Kapan kamu pulang? Setelah panggilan itu terhubung, Kaori bertanya dengan mendesak. Ketika dia sampai di rumah, Kaori selalu gelisah. Khawatir Ariel akan melakukan sesuatu yang tidak dapat diubah secara mendadak. Takut dia akan benar-benar membunuh Andika jika dia benar-benar tidak dapat menahannya. Meskipun dia tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Kaori, dia tidak ingin melihat Ariel melakukan kesalahan besar karena kejadian ini. Kematian Andika tidak disayangkan. Tetapi Ariel tidak perlu mendapat masalah untuk ini. Aku di rumah sakit, kata Ariel. Kaori, yang sedang duduk di sofa, melompat dan berkata dengan panik, rumah sakit? Mengapa di rumah sakit? Anda terluka? Benar-benar tidak serius. Nada bersemangat Kaori membuat Ariel merasakan perasaan terbungkus dalam kebahagiaan. Dan senyum muncul di wajahnya tanpa sadar. Dan berkata, ini tidak serius. Hanya istirahat selama beberapa hari. Kamu, Kaori bertanya, rumah sakit kota. Aku tidak perlu khawatir. Kamu harus sibuk dengan urusanmu sendiri. Ariel keras kepala. Tetapi dia tidak berpikir begitu. Dia tentu berharap Kaori akan merawatnya. Kenapa tidak masalah? Tidak ada yang penting bagimu. Aku akan segera datang. Setelah menutup telepon, Kaori bergegas keluar. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Kaori bergegas ke rumah sakit. Ketika dia melihat Ariel berbaring di ranjang rumah sakit, sudut mulutnya terus berkedut, dan semua kekhawatirannya berubah menjadi senyum di hatinya. Tapi dia hanya bisa menahannya. Ariel seperti ini. Bagaimana dia masih bisa tertawa? Ketika Ariel melihat linglung Kaori dan sudut mulutnya, dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia hanya membayangkan bagaimana Kaori akan bersikap ketika dia melihatnya. Gugup, takut, dan khawatir dia memikirkannya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia ingin tertawa. Kamu tidak bisa menahan tawa, kata Ariel lemah. Kaori mengambil napas dalam-dalam dan dengan paksa menahan senyumnya. Dia berjalan ke ranjang rumah sakit, menyentuh kepala Ariel, yang telah dibalut, dan berkata, dibalut dengan sangat erat, bukankah? Lukanya serius, tidak berat, dan perbannya kencang karena terlalu banyak luka kecil. Dan terak kaca yang dihasilkan oleh pecahan botol kaca menggores banyak bagian kulit kepala. Ya, sangat sakit. Dan kepalaku masih pusing, kata Ariel lemah. Senyum tertekan di hati Kaori menghilang dalam sekejap. Dengan air mata menggantung dari sudut matanya, dia berkata dengan wajah tertekan, maaf, ini semua salahku. Ariel meremas tangan Kaori dan berkata,
Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Ini aku. Aku tidak sengaja diserang oleh Andika. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalahkanku? Andika, apakah kamu membunuhnya? Kauri bertanya. Tidak. Dia telah menemukan pendukung sekarang, yang merupakan banyak masalah. Ariel berkata sambil menghela nafas. Kemunculan tiba-tiba Anjas benar-benar mengubah esensi masalah. Orang tua ini juga merupakan sosok di Jakarta. Dia sekarang melatih Andika sebagai pengikutnya, dan tidak mudah untuk berurusan dengan Andika. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan. Yang terpenting sekarang adalah kamu harus merawat tubuhmu dengan baik. Jangan khawatir tentang apapun. Kauri tidak peduli dukungan apa yang dimiliki Andika atau seberapa kuat dia. Di matanya, bahkan jika itu adalah perusahaan keluarga Wijaya, sekarang tidak sebagus posisi Ariel di benaknya. Tetapi sangat disayangkan bahwa tabir antara dia dan Ariel tidak pernah memiliki kesempatan untuk ditusuk. Tentu saja, itu adalah ketidakpahaman Ariel, dan dia tidak bisa melihatnya setelah banyak petunjuk. Itu membuat Kauri sangat tidak berdaya. Tidak peduli siapa pendukungnya. Saya tidak menganggapnya serius apa perbedaan antara satu kutu busuk dan dua kutu busuk. Kata Ariel sambil tersenyum. Otakmu hampir rusak. Dan masih memiliki pikiran untuk menyombongkan diri. Kata Kauri dengan mata memelototi Ariel. Ariel menatap mata Kauri tanpa menyalahkan. Ariel tidak bisa menahan desahan. Bibir merah cerah itu awalnya adalah sesuatu yang bisa dia dapatkan dengan santai. Tapi dia tidak pernah berharap Saiful menggunakan cara tercela dan tak tahu malu untuk memaksanya kalah dalam permainan. Permainan hilang, kata Ariel dengan nada sedih. Melissa sudah menelepon saya. Saya tahu apa yang terjadi. Jika bukan karena saya, Anda tidak akan kalah, kata Kauri. Ariel mau tidak mau menjilat bibirnya dan berkata, karena kamu kalah dalam permainan. Apakah ada kompensasi? Kauri tersipu dan berkata, tentu saja tidak. Mendengar 4 kata ini, semangat Ariel langsung dilubangi. Dan dia merasa hidupnya tiba-tiba kehilangan nostalgia. Dia menundukkan kepalanya. Tetapi mendengar Kauri berkata, tapi aku istrimu. Kata-kata ini membuat Ariel tiba-tiba mendongak dan menatap Kauri. Istri. Apakah ini berarti dia dapat menggunakan haknya sebagai suami? Ariel yang bermulut kering perlahan mendekatkan kepalanya ke Kauri. Pada saat ini, pintu gerbang bangsal tiba-tiba didorong terbuka. Dan seorang dokter berjas putih masuk ke bangsal dan berkata, dokter berkeliling. Persetan. Sial. Sial. Seperti 10.000 kuda rumput dan lumpur berderap di jantung Ariel. Kapan melakukan putaran bangsal? Hanya pada saat ini. Kauri dengan cepat berdiri. Rasa malu di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Dokter setelah mengajukan beberapa pertanyaan acak, dia pergi. Tetapi suasana di bangsal benar-benar berbeda dari sebelumnya. Penuh rasa malu yang seharusnya tidak ada di sana. Dan Kauri tidak duduk, kembali ke ranjang rumah sakit lagi. Dia hancur. Malam itu, Kauri juga menemani Ariel di rumah sakit. Meskipun Ariel bersikeras bahwa dia baik-baik saja, Kauri tidak bisa melepaskannya dan bersikeras untuk tidak pergi. Ariel tidak punya pilihan selain menyerah. Keesokan paginya, gerbang perusahaan keluarga Wijaya sangat ramai. Gerbang diblokir. Dan semua karyawan tidak bisa masuk. Dari mana orang ini berasal? Mengapa kalian memblokir perusahaan kami? Melihat seperti ini, saya mencari masalah. Saya mendengar bahwa ketua memprovokasi orang-orang ini. Ketua tidak datang ke perusahaan selama beberapa hari. Jadi dia tidak akan menyinggung siapapun. Siapa yang tahu? Tanpa diduga, perusahaan hanya selamat dari masa sulit, yang telah membawa masalah besar. Beberapa orang dari asosiasi, masing-masing dengan kursi, duduk dengan murah hati di pintu dengan senyum tipis di wajah mereka. Membuat suara yang begitu besar. Mari kita lihat berapa lama Kauri bisa bersembunyi. Aku tidak menyangka kedua pasangan ini menjadi kura-kura. Ariel bersembunyi dan tidak berani melihat siapapun. Kauri bahkan tidak ingin ditemani. Apakah kamu punya nyali untuk berurusan dengan kami? Benar. Itu hanya keluarga Wijaya belaka. Saya lebih mampu. Beberapa orang mengobrol dengan bangga. Ariel kalah dalam permainan. Dan mereka menyimpan dendam.
Mereka ingin menyusahkan Ariel untuk waktu yang lama. Tetapi setelah Ariel kembali ke Bandung, sikapnya sombong. Dan Kauri tidak dapat menemukan siapapun. Jadi mereka hanya bisa datang ke perusahaan Wijaya untuk membuat masalah, memblokir pintu dan tidak membiarkan karyawan masuk sangat kejam dan sombong. Tetapi mereka tidak khawatir itu akan berdampak terlalu banyak. Seperti yang mereka katakan, hanya ada satu keluarga Wijaya. Apa jadinya ketika mereka bekerja sama untuk menghadapinya? Salah satu lelaki tua berdiri dan berkata kepada karyawan perusahaan keluarga Wijaya, "Cepat dan hubungi Kauri dan minta dia keluar. Jika tidak, kamu tidak harus pergi bekerja." Mulai hari ini, keluarga Wijaya perusahaan akan ditutup sepenuhnya. Jika Anda memperlakukan saya jika Anda memiliki keraguan tentang apa yang saya katakan, pergilah untuk menanyakan identitas saya. Bersambung.